Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abror Syafi'i. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam memakan anak jin ketika sedang melakukan suatu perjalanan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama. Di suatu hari, Nabi Adam alaihi salam harus meninggalkan Siti Hawa karena adanya suatu keperluan yang sangat penting. Kejadian itu tidak hanya menguji iman dan kesetiaan cinta mereka, tetapi juga memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan. Setelah Siti Hawa ditinggalkan oleh Nabi Adam, Siti Hawa tengah menenun di bawah pohon zaitun merenungkan keindahan ciptaan Allah yang telah menjadi rumahnya bersama dengan Nabi Adam. Sinar cahaya matahari menembus dedaunan yang menciptakan pola cahaya yang menarik di atas tanah. Ketenangan di lembah itu hampir terasa nyata. Namun sebuah kehadiran yang tak terduga-duga terjadi. Tiba-tiba kesunyian memecah saat itu juga. Ternyata sesosok iblis muncul bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil. Mereka berdua memberikan salam kepada Siti Hawa. Suara salam yang nyaring anak iblis itu sangat melengking. Dan ayah anak iblis itu pun juga bersuara sangat besar dan menggelegar. Siti Hawa pun menjawab salam tersebut, tetapi dalam hatinya ia sangat takut dan khawatir. Ternyata iblis tadi ingin meminta tolong kepada Siti Hawa. Ia ingin menitipkan anaknya kepada Siti Hawa. Dengan tangan gemetar, Siti Hawa pun menyanggupinya dengan menahan rasa takut. Tak lama kemudian, Nabi Adam pulang dari perjalanannya. Setibanya di rumah, Nabi Adam merasa ada yang berbeda dengan tingkah laku Siti Hawa. Dalam hatinya, Nabi Adam merasa ada yang tidak beres dengan Siti Hawa. Ternyata benar, Nabi Adam menemukan sesosok anak kecil yang berwujud iblis berada di dalam rumahnya. Kemudian Nabi Adam mendekati Siti Hawa dan bertanya kepada Siti Hawa, "Anak siapa ini Hawa?" Tanya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Siti Hawa pun menjawab, "Dia anak iblis yang dititipkan kepadaku. Iblis itu berkata kepadaku, ia akan kembali sebentar lagi setelah urusannya selesai." Seketika itu, Nabi Adam dengan suara yang meninggi membentak Siti Hawa. "Mengapa engkau menerima anak iblis ini, Hawa?" Siti Hawa terkejut dengan reaksi Nabi Adam. Siti Hawa menjawab dengan suara gemetar, "Aku hanya ingin membantu iblis. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu ketika dia memintaku untuk menjaga anak ini." Mendengar jawaban itu, Nabi Adam terlihat semakin marah. Nabi Adam mendekati anak iblis tersebut dengan langkah yang berat sambil berkata, "Kita tidak mungkin akan menolong anak iblis, sebab karenanya lah kita diusir dari surga." Mendengar perkataan Nabi Adam, Siti Hawa pun menangis dan tertunduk di tanah sembari menutupi wajahnya dengan tangan. Kejadian ini hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji kesabaran Nabi Adam dan Siti Hawa saat berada di bumi. Nabi Adam berdiri dan menghampiri anak iblis tersebut. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Siapa namamu?" Tanya Nabi Adam kepada anak iblis tersebut. Anak iblis itu menjawab, "Namaku Hanas." Kemudian Nabi Adam masih dengan kemarahannya mengambil sebilah pedang dan menggantung Hanas di pohon besar. Kemudian Nabi Adam memotong-motong tubuh Hanas. Menyaksikan itu, Siti Hawa berteriak, "Apa yang kau lakukan, wahai Adam? Iblis akan marah jika anaknya engkau bunuh. Dia pasti akan meminta pertanggungjawabanku, wahai Adam." Nabi Adam pun tak memperdulikan kata-kata Hawa, ia langsung pergi meninggalkan Siti Hawa dan anak iblis yang sudah mati dengan tubuh terpotong-potong itu. Benar saja, iblis itu pun kembali menemui Siti Hawa dan bertanya kepada Siti Hawa, "Di mana anakku, wahai Hawa?" Siti Hawa pun kebingungan harus menjawab bagaimana kepada iblis. "Anakmu mati, wahai iblis, ia dibunuh oleh Adam suamiku." Mendengar itu, iblis pun berkata dalam hati, "Kurang ajar Adam, apakah dia tahu rencanaku?" Kemudian iblis bertanya kepada Hawa, "Di mana Adam membunuhnya?" "Di pohon sana," jawab Hawa. Kemudian iblis pun menghampiri jasad anaknya yang sudah terpotong-potong itu. Tetapi saat itu juga kejadian aneh pun terjadi. Jasad anak iblis itu pun kembali satu persatu menyatu kembali dengan utuh. Siti Hawa pun tercengang melihat kejadian itu. Dalam sekejap Hanas, anak iblis itu berdiri di hadapan mereka seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Iblis memeluknya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Hawa yang menyaksikan keajaiban ini merasa campur aduk antara terharu dan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi, bisiknya dalam hati. Kemudian iblis berkata kepada Siti Hawa, "Aku harus pergi lagi, tolong jaga dia lagi untukku Hawa. Aku mohon Hawa."
Siti Hawa terkejut, namun iblis dengan penuh kegigihan terus memohon, aku berjanji tidak akan ada yang terjadi padanya kali ini. Akhirnya Hawa menyerah, iblis pergi meninggalkan Hanas di tangan Hawa. Sekali lagi waktu berlalu dan Adam kembali melihat Hanas, amarahnya kembali memuncak. Kenapa anak iblis ini masih hidup, Hawa? Tanya Nabi Adam. Siti Hawa pun menceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi Adam kembali memotong-motong Hanas. Saat iblis mendapati mayat anaknya berkumpul dan Hanas hidup lagi. Melihat ini Hawa merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih misterius dari apa yang ia mengerti, sesuatu yang berada di luar. Iblis terus memohon kepada Hawa untuk menjaga Hanas. Kali ini Hawa menolak dengan tegas. Katanya dengan suara yang gemetar, namun dengan bujukan dan sumpah, iblis berhasil meyakinkan Hawa untuk menjaga Hanas anak iblis itu. Ketika pulang dari perjalanannya, Nabi Adam pun kembali kaget karena mendapati anak iblis itu masih hidup dan bersama Hawa. Nabi Adam pun kembali emosi. Kali ini ia tidak hanya mengakhiri hidup Hanas, tetapi juga memasaknya. Nabi Adam membagi tubuh Hanas, kemudian memakannya sebagian, dan memberikan sebagian lagi kepada Hawa. Hawa yang terguncang oleh kejadian ini menerima bagian tubuh Hanas dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa tindakan ini akan mengubah segalanya selamanya mereka memakan Hanas dalam diam. Setiap gigitan dipenuhi dengan perasaan bersalah, kebingungan, dan penyesalan. Air mata jatuh ke tanah menandai kesedihan yang mendalam. Inilah akhir dari Hanas. Dan ini menjadi akhir dari pengaruh sesat iblis. Malam itu Nabi Adam dan Siti Hawa merenungkan apalah arti dari semua yang telah terjadi. Nabi Adam dan Siti Hawa kini diliputi oleh kesunyian. Adam dan Hawa duduk berdampingan merenungkan makna dari kejadian tersebut. Mereka selalu berusaha keras dan tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang membebani jiwanya. Siti Hawa memandang tempat Hanas biasanya bermain, namun kali ini hanyalah kesunyian yang menyapanya. Keesokan harinya iblis pun datang. Di mana anakku Hawa? Tanya iblis dengan suara yang tenang, namun mengandung ancaman. Hawa dengan mata yang berkaca-kaca menjawab, kami telah memakan Hanas anakmu. Ini akhir dari semua kekacauan yang telah terjadi. Iblis terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi iblis malah tertawa dengan sekeras-kerasnya, suaranya bergema menggelegar di lembah. Menyisakan rasa dingin di hati Adam dan Hawa. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin menyesatkan kalian berdua dan anak turunmu kelak, dengan berpura-pura menitipkan anakku kepada Hawa, agar Adam membunuh keturunanku dan dia pun melakukan perbuatan dosa. Bahkan kalian berdua malah memakannya. Sungguh kalian berdua adalah makhluk yang terhina. Setelah berkata seperti itu, iblis pun pergi dengan suara tawa yang menggelegar. Nabi Adam dan Siti Hawa telah membawa konsekuensi yang tidak pernah mereka berdua rasakan. Mereka telah membiarkan iblis masuk ke dalam kehidupan mereka. Adam menyesal dan berkata kepada Hawa, aku telah dikalahkan amarahku sendiri Hawa. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan ini? Mereka berdua duduk dalam diam menyerap kenyataan pahit bahwa tindakan mereka telah membawa akibat yang tak terbayangkan. Namun di tengah kesedihan dan penyesalan itu, Adam merasakan sesuatu yang lain terjadi. Ia merasakan sebuah keinginan untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk terus berjalan meski dalam kegelapan. Dia mengambil tangan Hawa dan berkata, kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa belajar darinya dan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Kita harus berjuang melawan kejahatan iblis dengan cinta dan pengampunan. Kepercayaan Hawa yang menemukan kekuatan dalam kata-kata Adam mengangguk-angguk. Mereka berdua berdiri bersama-sama menghadapi fajar. Adam dan Hawa siap untuk melakukan perjalanan mereka dengan pelajaran berharga yang telah mereka pelajari. Wallahualam, itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.